Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan memasuki pembelajaran ke-6. Silakan dibuka bukunya seperti biasa. Nah, sebelum belajar, perlu Pak sampaikan bahwa di dalam pembelajaran 6 ini, kalian akan belajar tentang pertama interval nada, yang kedua tentang kata kunci, kemudian yang ketiga tentang kewajiban. Kewajiban seorang anak baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, silakan dibuka dan dibaca yang ada di dalam bukumu itu. Apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajiban sebagai warga masyarakat? Apa bentuk kewajiban yang lain? Nah, ayo mencoba. Bagaimanakah kamu menjalankan kewajiban, baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara? Coba ceritakan di depan teman-temanmu. Karena kita belajar dari rumah, maka tidak perlu bercerita. Cukup kamu analisis kira-kira apa kewajiban, cara yang kamu lakukan di dalam menjalankan kewajiban tersebut. Nah, sekarang coba contoh, eh, kita tuliskan hal-hal berikut. Silakan kamu tulis di bukumu contoh kewajiban di rumah yang sudah kamu laksanakan. Tentunya berbeda-beda setiap orang. Ya, kewajiban di rumah misalnya saja membantu orang tua menyapu, mengepel, menyapu halaman, membersihkan jendela, kemudian kalau ada warung, membantu menjaga warung, membantu menjaga adik, kemudian dan lain-lain. Silakan kamu tulis minimal 3 kewajiban yang sudah kamu lakukan, harus jujur ya. Kemudian manfaat yang kamu peroleh dengan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Ketika kamu sudah menjalankan suatu kewajiban, tentunya kamu akan memiliki manfaat. Misalnya apa? Disayang orang tua, diberi hadiah oleh orang tua, gitu kan. Kemudian dan lain-lain. Silakan kalian tulis kira-kira apa manfaatnya. Tentunya manfaat yang positif. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang perlu diperbaiki. Kira-kira apa? Misalnya di dalam menjaga adik misalnya, tidak fokus menjaga adik, di dalam melaksanakan atau membantu orang tua bekerja kurang ikhlas, maka yang perlu diperbaiki adalah bekerja dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan dan lain-lain. Misalnya, kalau selama ini kalian tidak ikhlas, misalnya hanya mengharapkan hadiah, maka itu perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya eh langsung saja ya, itu bisa kalian baca sendiri. Nah, dengan adanya kesadaran setiap anggota keluarga dalam melaksanakan kewajiban akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Apa itu keharmonisan? Keharmonisan adalah kerukunan, damai, tidak pernah bebala kalau bahasa Palembang ya, tidak pernah cekcok ya. Kamu telah mengenal banyak kewajiban, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, maupun sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, kamu mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan. Contoh kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan yang sehat, atau dengan memperhatikan pola tidur yang baik, dan lain-lain. Untuk kesehatan, untuk kepentingan dirimu sendiri. Kemudian, cermati bacaan berikut, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Nah, di sini kita diminta untuk mencari kata kunci. Seperti biasa, kata kunci itu kata yang penting. Tuliskan kira-kira apa berdasarkan ini dulu. Jadi belum kita lihat teksnya, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Apa kira-kira kata kuncinya? Dari judulnya sudah bisa kita eh, ambil kata kunci. Misalnya kita tuliskan bahaya jajanan tidak sehat. Kemudian jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Misalnya. Itu kata kunci. Nah, kira-kira isi teksnya berbicara tentang apa? Jelas, isi teksnya bercerita tentang eh, jajanan yang tidak sehat yang biasa berada di lingkungan sekolah, ya. Karena dari kata kunci itu sudah kita bisa bayangkan apa kira-kira teks yang akan dibaca itu menyinggung tentang apa. Yang pertama jelas tentang makanan, makanan sehat, makanan tidak sehat, ya. Kemudian di mana lokasinya di sekitar lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita baca. Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Terik matahari seakan membakar siang, artinya panas sekali ya. Sekolah siswa SD berhamburan keluar dari sekolah. Di depan sekolah, berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan ciliknya. Siapa? Para siswa. Panasnya siang membuat para siswa tidak segan merogoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Sebagian lagi membeli bakso bertusuk lidi yang dicelup ke dalam saus yang tak kalah merah warnanya. Dan seterusnya bisa kalian baca. Selanjutnya,
Di sini ada perlu Pak jelaskan pengawasan Badan POM. Apa itu Badan POM? Pengawasan obat dan makanan, termasuk minuman ya. Nah, katanya dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih banyak jajanan anak di sekolah tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajanan anak berkisar 40-40% mengandung rodamin, formalin, boraks, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi. Sering kali ditemukan di antara jajanan di sekitar SD. Dalam kurung Kompas 31 Januari 2011. Artinya ini sudah ada di dalam berita. Siapa penerbitnya? Kompas. Pada kapan? Tanggal 31 Januari 2011. Artinya ini informasi ini sudah dilakukan penelitian, artinya benar, bukan dibuat-buat ya. Nah, kemudian sesungguhnya rodamin adalah pewarna tekstil. Apa itu tekstil? Pewarna pakaian ya. Sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah. Jadi sudah tahu ya ini ya formalin. Kemudian boraks yang dipakai sebagai pencampur pembuatan deterjen. Nah, bayangkan ya, yang zat-zat yang dicampur kepada makanan itu tidak diperuntukkan untuk tubuh ya, karena kalau kita makan masuknya ke dalam tubuh, diserap oleh organ-organ tubuh. Sementara yang diserap itu ternyata bukan makanan yang seharusnya, maka itu akan membahayakan organ tubuh kita. Memang belum terjadi saat ini, tapi akan terjadi pada masa-masa tahun-tahun yang akan datang baru terasa efeknya. Nah, makanya silakan dibaca terus ya. Kemudian perlu kita perhatikan dari teks tersebut ada sebuah pembelajaran bahwa di dalam membeli makanan, di dalam berjajan kita harus memperhatikan kesehatan, kandungan gizi yang kita makan ya. Ingat, makanan sehat itu tidak selalu mahal. Makanan sehat itu makanan yang banyak mengandung gizi yang baik untuk tubuh kita. Apalagi kita di dalam masa pertumbuhan, masa pubertas. Kita harus menjaga pola makan, menjaga kesehatan makanan supaya kita tumbuh berkembang sebagaimana mestinya. Nah, setelah membaca teks di atas, apakah isi bacaan sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci berdasar perkiraanmu? Nah, kira-kira apa? Sama tidak? Kamu kan di sini sudah diminta untuk membuat perkiraan informasi. Artinya kira-kira teks itu membahas tentang apa? Nah, kira-kira sama enggak? Nah, dikit-dikit jadilah samanya. Kalau udah samunian berarti kamu keliru di dalam menentukan perkiraan teks bacaan berdasarkan kata kunci. Nah, sekarang perhatikan ya. Di sini ada gambar, ada anak atau orang yang sedang memainkan alat musik. Nah, perhatikan nomor 1 itu alat musik namanya angklung. Angklung itu berasal dari mana? Dari Sunda. Sunda itu letaknya di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua ada gamelan Bali ya. Gamelan Bali ya jelas namanya Bali, maka berasal dari Bali. Yang ketiga adalah tifa ya. Tifa ini berasal dari Maluku atau Maluku dan Papua. Seperti cara memainkannya dipukul seperti gendang ya. Kalau kemudian nomor 4 itu adalah apa? Margondang. Nah, margondang ini berasal dari Tapanuli atau Sumatera Utara. Tapanuli itu berada di Sumatera Utara. Kalau kita di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, oke, itu sudah Pak sebutkan. Silakan kalian tulis di situ. Nah, kemudian di sini menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah Tapanuli ya, Mariam Tomong Tapanuli. Diciptakan oleh Guru Nahum Situmorang. Perhatikan di dalam sebuah lagu itu biasanya ada notasi angka, not ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi kita harus hafal dulu itu. Kalau nggak tahu, belum bisa kita nyanyikan ya. Nah, untuk penyanyiannya, kalian bisa lihat di sumber lain, misalnya YouTube ya, atau di Google bagaimana cara menyanyikan. Pak kasihkan cuplikannya saja. Sol, 0 itu diam ya, notasi angkanya 0 itu diam. Artinya nggak ada suara. Dimulai dari sol. Do, re, mi, fa, sol, 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 sol. Jadi sol, do, si, sol. La, si, la, sol, sol. Jadi kira-kira seperti itu. Dan seterusnya. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru. Nah, seperti itu. Nah, 1 titik di atas itu sudah dapat jelaskan bahwa itu menunjukkan notnya tinggi, do yang tinggi ya. Kalau titiknya di bawah berarti dia nada rendah dan seterusnya. Nyanyikan nada do sampai dengan do tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi kamu diminta untuk
menyanyikan notasi dari do sampai ke do yang tinggi, 8 ya. Nada ke-8. Kemudian diminta untuk menyanyikan lagu di atas. Silakan kalian cari dulu ya, karena supaya mempersingkat video kita. Kemudian setelah hafal, amati lagu di atas berdasarkan syairnya ya. Syair itu artinya liriknya ya. Isi lagu itu apa? Kemudian tanyakan kepada orang tua yang kamu anggap tahu. Oke, sekarang karena kita berada di tempat yang berbeda, mungkin tidak ada yang tahu kecuali orang yang berasal dari Tapanuli. Nah, silakan kita boleh cari di sumber-sumber lain. Nanti untuk sumber jawabannya bisa kalian lihat di akhir video ini, sudah Pak siapkan ya. Boleh mencari melalui internet lagu itu bercerita tentang apa gitu kira-kira ya. Nah, karena itu bahasanya bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah Tapanuli. Yang di luar Tapanuli mungkin tidak paham, maka perlu mencari informasi bagaimana, apa, dan berkisah tentang apa dalam lagu tersebut. Nah, kemudian memainkan interval nada. Interval nada itu apa? Jarak atau langkah dari nada ke nada. Kemarin kan ada berapa? Ada 8 ya. Mulai dari prime, kemudian second, kemudian third, dan seterusnya. Nah, masih ingat? Kalau lupa, coba dibuka lagi catatannya tentang interval nada. Nah, di dalam kita mengenal jarak antara dua nada sebagai interval ya. Jadi do ke re, do ke mi, do ke fa, dan seterusnya itu disebut dengan interval. Nah, berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Lihat di gambar notnya itu ya. Letaknya sejajar sama lurus ya. Artinya dia sekaligus ditekan. Kalau kita main pianika, main gitar, main piano ya, dua kita menekan dua tempat ya. Do dengan re misalnya trend ditekan bersamaan ya. Kalau yang melodis itu ditekan beda-beda, misalnya do, re, mi ditekan satu-satu perlahan ya. Itu beda harmonis dengan melodis ya. Dalam melodis itu ada ascending interval, bukan ascending ya, ascending bacanya. Ascending interval itu artinya apa? Dari nada rendah ke nada yang tinggi. Kalau descending interval itu kebalikannya, dari tinggi ke rendah. Nah, ini bisa kalian baca di sini ya. Nah, kemudian melodi yang baik adalah melodi yang punya interval terjangkau oleh alat musik atau suara musik. Nah, perhatikan ciri-cirinya. Interval prime. Interval prime hanya terdengar satu nada sehingga terdengar nyaman. Contohnya do, do saja, tidak ada nada lain. Do atau re saja atau mi saja dan seterusnya. Satu nada ya. Kemudian interval second. Yang kedua, second besar, second kecil. Interval second terdengar kurang nyaman. Contohnya do re. Do re si do bila dinyanyikan atau dibunyikan serempak harmoni ya. Do re ditekan bersama-sama jadinya bunyinya aneh, janggal ya, tidak nyaman. Kemudian interval third. Kemudian di sini disebut konsonan sempurna, do mi, nyaman didengar ya. Third besar atau kecil disebut, third besar itu mayor, kecil itu disebut minor ya. Terdengar nyaman dan seterusnya. Silakan dibaca ya interval ini sampai ke interval oktav karena di sini sudah lengkap. Nah, siapkan alat musik, pianika atau keyboard. Nah, sebenarnya kita ditugaskan untuk mencoba. Nanti boleh kamu buatkan video saat kamu memainkan. Boleh menggunakan aplikasi di Android ya. Seperti Pak sudah buatkan. Ini contoh interval yang dimaksud ya. Dari interval yang prime sampai interval oktav menggunakan aplikasi. Kita tidak perlu menggunakan alat musik buatan. Nah, sekarang tugasmu adalah mencari berdasarkan bacaan di sini interval C ke C. Artinya ke prime, interval prime, second ya, third dan seterusnya sampai ke 8 ke 9 ya. Nah, interval yang pertama prime, second, third, quart,
dan seterusnya. Kamu cari, kamu baca, nyaman didengar atau tidak, bisa dipraktekkan, atau kalau kamu tidak punya alatnya, kamu bisa baca di sini. Terdengar nyaman, kurang nyaman, terdengar nyaman, terdengar kurang nyaman. Nah, silakan kalian conteng, dibaca di situ ya. Oke. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang belum paham boleh bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.